Oke, saya akan tunjukkan ya pernyataan resmi dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini ada Amnesty Internasional, kemudian beberapa LSM juga menyoroti soal apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya bacakan sama-sama ya di sini ya. Ini pernyataan resmi bahwa kami memandang pernyataan Presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Itu yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, bahwa dalam negara demokrasi, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah, dan perkembangan partai politik. Saya mau ke PKS, Bang Habib Abu. Ini soalnya ada dua Habib nih. Bang Abu, ya. Apakah kemudian PKS merasa menjadi objek pemantauan intelijen yang itu tadi dikatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjadi ancaman keamanan negara begitu, sampai harus dipantau gitu? Kalau saya justru silakan aja pantau. Oke. Jangan sulit-sulit. Kalau perlu, kalau mau nanya tentang PKS, hubungi aja Sekjen PKS. Kalau perlu di bawah tiker PKS kita bukain, nih PKS tuh. Okay. Jadi buat kami nggak ancaman. Ya, buat kami nggak ada ancaman. Jadi artinya Presiden melakukan itu sebenarnya memang udah fungsinya. Cuma yang jadi permasalahan kenapa harus diungkap ke publik gitu? Apa urusannya ke publik? Saya nggak bilang Presiden bikin gaduh ya, enggak. Jadi kenyataan faktanya jadi membuat orang banyak pada bertanya-tanya, ada apa di balik ini? PKS juga menanyakan itu ya, bertanya-tanya kenapa Presiden harus mengumbar kenapa harus itu ke publik ya, memegang data intelijen. Jadi sebenarnya sih juga nggak ada dosa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dan nggak ada pelanggaran gitu. Makanya kalau saya melanggar demokrasi juga ya, melanggar privasi dari partai politik. Cuman begini, apapun jadinya kalau bahasa Presiden itu akan tersentuh ke seluruh rakyat Republik Indonesia, termasuk partai. Perasaannya nyaman atau tidak nyaman tergantung kembali ke partainya. Atau kalau ditujukan ke partai mana sih yang dimaksud? Atau tanda kutip mungkin ada sesuatu yang mau diarahkan. Ke partai mana yang dimaksud itu kan nggak mungkin ke partai-partai pendukung pemerintah. Berarti kan partai-partai yang berlawanan dengan pemerintah. Siapa bilang nggak mungkin ke partai pemerintah? Jadi pemerintah aja ada gesek-gesek. Oke, berarti ada indikasi data intelijen itu juga pemantauan intelijen dilakukan ke partai-partai pendukung pemerintah. Saling intip begitu menurut PKS. Nggak ada masalah. Jadi yang jadi permasalahannya itu adalah pertanyaannya ketika mengungkapkan ke publik kepentingannya apa. Oke, kalau ternyata dibukakan ke publik Presiden itu tahu semua informasi, nggak ada masalah. Selama untuk kepentingan negara. Tapi kalau untuk pribadi ke partai itu abuse of power. Itu yang nggak boleh. Nah, tapi kalau sekarang ini ya faktanya jadi menjadi pertanyaan, ada apa di balik penjelasan ini? Gitu. Jadi kalau menurut PKS, data intelijen yang dipegang Presiden bukan hanya ke partai yang berlawanan dengan pemerintah dengan partai-partai yang di dalam koalisi pendukung pemerintah itu juga ada, ke seluruh juga dipegang. Anak bangsa Indonesia diperhatikan oleh Presiden. Dan Presiden punya aparat yang begitu lengkap, ada Kabak Intelkam di Polri, ada Jamintel di Kejaksaan, ada Bais di TNI, ada BIN di BIN, ya toh? Itu semua kan tidak lain bakal end usernya kan Presiden. Kepada yang lain. Sungguh pun saya dengar pernah satu kali ternyata Menko Polhukam pun pernah bercerita bahwa juga dia dapat informasi dari BIN. Ya dapat juga. Jadi artinya apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak hal urgen-urgen amat. Jadi bikin permasalahan jadi masyarakat jadi tambah sibuk, yang sebenarnya sibuk ingin pemilu. Tapi ini bukan dilihat sebagai kontrol terhadap partai politik ya, kontrol dan juga pengawasan terhadap partai politik. Nggak ada masalah. PKS nggak melihat begitu. Kalau hanya dipentingkan untuk dirinya sendiri membaca nggak ada masalah. Tapi kalau kepentingan partainya, masalah. Itu apa jaminannya? Kan nggak bisa ada jaminannya itu. Ya itu jaminannya jadi abuse of power. Bisa mengarah ke sana. Bisa. Tetapi kalau cuman dia sebagai end user, dia hanya mengatakan iya saya ini, tapi tidak digunakan untuk apa-apa. It's okay. Buat apa salahnya?